makhluk yang paling besar fitnahnya, yaitu Dajjal laknatullah alaih. Bapak Ibu, saking spesialnya fitnah Dajjal ini, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabat-sahabatnya dan umatnya jangan pernah lupa berlindung dari Dajjal sebelum Assalamualaikum setiap sholat. Jadi setelah tahiyat akhir, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa berlindung kepada Allah daripada fitnah Dajjal. Sebab kalau iblis, setan, fitnahnya cuma menggoda ke dalam hati, menggoda supaya kita melakukan yang salah, dosa, maksiat, supaya kita sesat. Ini iblis, setan dari bangsa jin, cuma itu kemampuan mereka. Tapi kalau Dajjal, bersatu dengannya kemampuan manusia yang mengalahkan dan mengungguli teknologi-teknologi yang ada dengan sihirnya dan juga kemampuan setan. Kalau Bapak Ibu tahu fitnah Fir'aun, fitnah Namruz yang mengklaim dirinya adalah Tuhan Rabbul Alamin, dan orang-orang semacam Fir'aun ini selalu ada sepanjang sejarah yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ini belum seberapa dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Sebab fitnah Dajjal ini dia datang ketika manusia sedang putus asa melanjutkan hidup. Kering dan kemarau yang panjang bertahun-tahun. Sementara kelaparan sudah sampai pada puncaknya yang menyebabkan manusia menjadi brutal, gelap mata, membunuh kesana kemari demi sesuap makanan. Saking beratnya, saat itu Dajjal muncul sebagai solusi yang paling berbahaya. Sebab dia datang, kata Rasulullah, membawa di belakangnya gunungan makanan yang siap dibagikan dan dinikmati hanya untuk orang-orang yang mau sujud beriman kepadanya. Sementara sihirnya mampu melakukan semua yang bisa dilakukan oleh teknologi, bahkan lebih daripada itu. Bapak lihat hujan buatan dalam film, itu teknologi, pakai hujan buatan, pembuatan film ya. Tapi Dajjal benar-benar menunjuk ke arah langit, langit yang sudah lama tak ada awan, mendadak muncul awan yang bergumpal-gumpal, lalu awan itu diarahkan kemana penduduk mau. Asal penduduknya nanti mau sujud kepadanya, dia arahkan awan palsu tersebut, kemudian turunlah kamu. Hujan pun turun di sana. Uniknya, teknologi tak bisa langsung menjadikan tanah yang mati jadi subur, Pak, langsung tidak bisa. Tapi sihirnya Dajjal menjadikan tanah yang disirami hujan, buatan hujan palsu tadi, langsung tumbuh dan subur. Menumbuhkan tanaman, rumput-rumputan dan bahkan buah-buahan. Air-air sungai dijadikan mengalir kembali. Dan itu Dajjal menuntut sujud kepada saya. Kemudian kata Rasulullah, di tangan kanannya Dajjal dan di tangan kirinya, di sebelah kiri dan sebelah kanannya, dengan ciptaan halusinasi Dajjal, diciptakan neraka. Yang tak mau sujud menyembahnya masuk neraka saya. Yang mau sujud menyembah saya, ada taman surganya, masuklah ke sini. Sayalah Tuhan kalian yang selama ini kalian sembah. Kumpul sudah, Pak, kumpul semua. Kelaparan, kehausan, putus asa dengan harapan hidup. Kemudian ada neraka buatan, ada juga ada bukti-bukti bahwa Dajjal itu memang hebat. Sujud, tapi masih tersisa beberapa orang yang tetap berdiri bertahan untuk tidak mau sujud. Lalu Dajjal bertanya kepada mereka, kalian yang masih berdiri tidak mau sujud kepada saya, apa masalah kalian? Apa kata orang ini yang masih ada sisa iman di dadanya ya? Kami tak akan sujud kecuali kepada yang bisa menurunkan hujan dari langit. Itulah Allah yang selama ini kami sembah. Maka Dajjal pun mengatraksikan kemampuannya, mendemonstrasikan kemahirannya menurunkan hujan, bahkan langsung subur seperti yang saya ceritakan tadi. Ini hadis semua ya. Malam tadi saya lihat ada bapak-bapak duduk di sini, dia bawa sebuah kitab tebal. Ini dia kitabnya, coba kasih tunjuk sebentar biar jemaah bisa melihat. Sini, biar saya kasih lihat.
tolong cari kitab ini di toko-toko buku ya. Ini dulu saya kalau dakwah, terima kasih, saya selalu bawa buku ini. Kemana saya dakwah? Karena ini bagi saya buku wajib yang dipegang oleh umat. Ini adalah ensiklopedi akhir zaman, Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kitab ini lengkap sekali dan pembahasannya sangat mudah dan bahasanya sangat ringan. Siapapun mudah memahaminya. Bapak Ibu, jadi Dajjal la'natullah alaih bertanya kepada orang yang tadi masih berdiri, akhirnya sujud setelah menurunkan hujan ya, setelah menumbuh suburkan. Kemudian masih ada beberapa orang yang masih bertahan. Masih ada beberapa orang yang masih bertahan untuk tidak sujud. Lalu Dajjal bertanya, kalian yang tersisa kenapa belum sujud kepada saya? Kemudian apa kata orang-orang ini? Kami hanya akan sujud kepada yang bisa menghidupkan yang mati. Apakah engkau bisa dan sanggup menghidupkan orang yang sudah mati di antara kami beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun yang lalu? Kata Dajjal, kalau saya melakukannya, kalian beriman pada saya adalah Tuhan kalian. Kami baru beriman dan percaya kepada engkau, kata orang-orang yang tersisa ini. Maka Dajjal mengajak di mana pemakaman dan pekuburan kalian di sini. Setelah kasih tahu di sana, maka Dajjal langsung mengajak semua manusia yang ada, saksikan oleh kalian. Dajjal menunjuk ke seluruh kuburan itu. Dan Dajjal berkata, bangkit kalian semua. Bergerak semua kuburan itu, Pak, terbelah. Ini adalah suatu fitnah yang sangat besar. Bergerak bergetar semua kuburan itu terbelah. Keluarlah manusia, bukan tengkorak yang keluar ya, bukan pocong, tapi benar-benar manusia yang dulu wajahnya, fisiknya pernah hidup, mati lalu dikuburkan di sana. Masing-masing muncul keluar dan langsung mendatangi keluarga-keluarganya yang belum sujud. Ini memang Tuhan kita, lihat bapakmu, lihat makmu, lihat aku suamimu, lihat aku istrimu dan sebagainya. Aku kan sudah mati, dibangunkan, dibangkitkan kembali. Dia adalah Tuhan kita, sujudlah kepadanya. Maka sujudlah orang-orang ini. Kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, semua orang yang bangkit dari kuburan itu bukanlah benar-benar manusia yang dulu meninggal, mati, dikuburkan di sana, tetapi setan-setan dari bangsa jin yang menjelma dalam wujud manusia itu dan pura-pura bangkit dari kuburan itu. Itulah setan semuanya, bukan manusia. Begitu ya. Jadi Nabi membongkar faktanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, luar biasa. Lalu setelah itu ada kaki tangan Dajjal di daerah itu menyampaikan info kepadanya, wahai Tuhan kami yang maha agung, ada satu kelompok orang-orang beriman yang tidak mau datang kemari, dan mereka sampai hari ini menyatakan penolakan mereka tentang engkau. Mereka sampai hari ini hidupnya tetap terjamin. Tanah mereka masih subur, air mereka masih mengalir, tanam-tanaman dan buah-buahan mereka masih ada, hewan ternak mereka masih hidup. Dajjal pun bertanya dan berkata kepadanya, di mana mereka? Maka kami bisa tunjukkan kepada Tuhan yang Maha Agung di mana tempat mereka. Lalu Dajjal dengan kemampuannya bawa orang-orang yang menunjukkan jalan ini sampai di tempat itu, daerah perbukitan subur. Sementara yang lain pada berhenti air, tanah pada mati, tumbuh-tumbuhan tak hidup, hewan ternak mati. Tapi yang ini, perbukitan ini subur, tanam-tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, hewan ternaknya, dan orang-orang beriman beribadah kepada Allah di dalamnya. Ketika Dajjal datang, kata Rasulullah, nanti baca di sini ya hadisnya, biar Bapak Ibu tidak mengatakan bahwa saya hanya mendongeng. Baca di sini hadisnya tentang masalah Dajjal itu. Bagaimana akhirnya dia datang pada kaum itu, kepada kampung itu yang tinggal di daerah perbukitan. Dia berkata, ini salah satu penyebab, Pak, kenapa sejak beberapa tahun yang lalu saya selalu mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo mulai sekarang persiapkanlah perkampungan di
daerah perbukitan, jauh dari gunung berapi, jauh dari kota-kota besar, jauh dari laut. Saya selalu menyampaikan itu, Pak, karena ada hadisnya. Ya, bawalah keluarga, bawalah iman, siapkan di sana. Tapi ketika kita sudah mendengar dukhan sudah terjadi atau akan terjadi, segera lari ke sana, segera lari ke bukit itu. Sekarang tetap tinggal di kota lah, jangan sampai sekarang pula kita pergi ke perbukitan itu. Cuma disiapkan di sana, siapkan perkampungannya. Hanya orang-orang beriman yang akan tinggal di situ. Rahasianya apa? Ketika orang kelaparan, Pak, orang-orang di kotanya kan gelap mata, dia akan membunuh ke sana kemari, ya kan? Tapi orang beriman tak akan mau membunuh sama mereka. Lagi pula orang beriman dijamin oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, rezekinya melimpah dari langit dan dari bumi berkat iman dan amal solehnya. Mereka tak akan kelaparan seperti orang-orang umum kelaparan. Jadi kita butuh betul tinggal di suatu perkampungan di mana orang-orang beriman di sana semuanya. Mereka beriman, beramal soleh, mereka tidak berbuat maksiat, sehingga negeri itu Allah jamin rezekinya. Walaupun menjelang Dajjal keluar, Allah jamin rezekinya. Ini rahasia kenapa saya mengajak. Kenapa harus jauh dari gunung berapi? Menjelang Dukhan, ini akan banyak gunung-gunung berapi meletus di mana-mana. Apalagi setelah Dukhan, gunung-gunung meletus. Kenapa saya menghimbau jangan jauh dari laut? Karena di dalam hadis Nabi mengatakan laut-laut di akhir zaman akan banyak meluap, kemudian menenggelamkan banyak rumah-rumah dan kota-kota di pinggir laut. Kenapa saya mengajak jauh dari kota? Sudah saya jelaskan tadi. Dan Dajjal akan masuk ke kota-kota. Paham sekarang ya?